Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini saya Sarah Nuramalia. Saya Muhammad Satria Prayoga. Saya Febi Romatolabia. Saya Dewan Akton Kembaban. Saya Febian Valentio. Saya Sarah Nuramalia akan menjelaskan perbedaan antara OOP dan pemrograman prosedural. Yang pertama ada OOP atau Object Oriented Programming, merupakan cara kita membuat program dengan berfokus pada suatu objek, bukan hanya langkah-langkahnya saja. Objek ini bisa diibaratkan sebagai benda yang punya data dan perilaku. Dalam OOP, kita biasanya membuat kelas sebagai cetak birunya atau blueprint. Dan dari kelas itu, kita bisa membuat objek sebagai bentuk nyatanya. Yang pertama, OOP mempunyai 4 prinsip utama. Yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada inheritance, yang ketiga ada polymorphism, dan yang keempat ada abstraction. Kemudian, di sini ada pemrograman prosedural. Berbeda dengan OOP, prosedural itu fokusnya kepada langkah-langkah atau fungsi-fungsi yang dijalankan satu persatu, sesuai urutannya dari awal sampai akhir. Biasanya, semua fungsi itu berdiri sendiri dan datanya diproses secara terpisah dari fungsinya. Dan di sini, sebagai contoh, kita punya beberapa kelas, ada pesanan, produk, customer, karyawan, dan data pesanan. Nah, dalam proyek kami, kita mengambil konsep OOP dengan membuat beberapa kelas. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini kelas-kelasnya. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari OOP dan prosedural itu adalah prosedural fokus pada langkah-langkahnya, sedangkan OOP berfokus pada objek dan relasinya. Dengan OOP, program yang kita buat itu bisa lebih rapi, mudah dikelola dan bisa dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Dan di sini saya Muhammad Satria Prayoga akan menjelaskan GUI. Di sini saya mengambil kode import Java Image untuk menampilkan image, import Java Xwing image icon. Dan selanjutnya ada import Java Xwing table default table model untuk menampilkan model tablenya gimana. Dan selanjutnya kita masuk ke kelas from inventarisnya untuk menampilkan data produknya. Di dalam data produk saya sudah membuat kolom-kolomnya, ada 5 kolom. Yang pertama ada ID produk, yang kedua ada nama, jenis, harga, dan stok. Dan saya sudah mengedit ukuran kolom-kolomnya. Yang pertama ada ID produk, sudah saya edit 75 pixel, nama sudah saya edit 100 pixel, jenis sudah saya edit 90 pixel, harga sudah saya edit 100 pixel, dan selanjutnya ada stok, saya edit 90 pixel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrian. Saya Febrian Valentio. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep error handling. Jadi di sini saya menggunakan block try dan catch dalam aplikasi POS kami. Tujuan utamanya adalah agar program tetap berjalan dengan aman meskipun terjadi kesalahan input dari pengguna. Di dalam block try, program akan meminta input dari pengguna. Kemudian jika pengguna salah memasukkan inputan, maka block catch akan menangkap kesalahan tersebut dan menampilkan pesan error. Dengan gitu, program tidak akan crash dan kita bisa langsung memperbaiki tanpa harus mengulang dari awal. Kemudian di sini contohnya yaitu pada block try, program akan meminta username dan password akun kita. Kemudian jika username dan passwordnya benar,
maka akan login akan berhasil. Kemudian jika username atau passwordnya salah, maka akan muncul dialog username atau password salah. Kemudian di sini pada blok catch, jika kondisi error di luar percobaan login, seperti aplikasi crash atau kita tidak bisa connect ke database, maka akan menampilkan pesan terjadi kesalahannya dan ditampilkan oleh program. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan konsep error handling ini membuat kita dapat mendapatkan error yang jelas sehingga proses membuat aplikasi menjadi lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Saya Feby Romatul Ambia. Di sini saya akan menjelaskan bagian logging dan debugging. Nah, di sini saya ambil contoh satu pada fungsi login di login from. Pada fungsi login else, jika terjadi error, program akan memunculkan opsi error. Sama halnya jika error berada di luar pengecekan username dan password. Jika terjadi kesalahan, maka program akan memberikan pesan error sesuai error yang terjadi. Yang selanjutnya, error akan disimpan di log otomatis milik NetBeans. Nah, untuk kesimpulannya, hal ini sangat membantu saya dan teman-teman menemukan kesalahan saat program dijalankan dan alasannya. Selanjutnya, Fahri akan menjelaskan. Saya Teola Fahri Muhammad dan saya akan menjelaskan tentang bagian implementasi OOP dan error handling pada proyek kami. Contohnya pada OOP kita ambil pada login form Java. Di sini untuk kelas login form kita pisahkan, subjek login form juga kita pisahkan, dan per fungsi seperti login button, action, perform juga kita pisahkan. Jadi apabila kita mengubah salah satu kelas atau salah satu objek, tidak akan terjadi error di seluruh form atau salah satu yang lain yang saling membutuhkan. Dan salah satu contoh konsep penggunaan error handling ada juga di login form pada fungsi login. Contohnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, jika login salah berdasarkan username atau password, maka dia akan menunjukkan sebuah pesan bertulisan username atau password salah. Dan jika terjadi kesalahan di luar percobaan login seperti gagal koneksi ke database atau aplikasi crash, maka juga diberikan pesan terjadi kesalahan dan masalahnya. Contohnya kita masuk juga pada tambah produk. Di sini juga terdapat salah satu error handling. Kita menggunakan try untuk fungsi tambah produk. Kita akan menggunakan koneksi untuk mendapat koneksi ke database kita. Jika koneksi tidak didapatkan, maka fungsi akan menampilkan pesan gagal menerima data dan errornya kenapa. Dan untuk testing kita coba buktikan. Contohnya saya akan masuk ke halaman admin. Contoh, kita masuk ke form inventaris dan kita tambahkan sebuah produk. Kita masukkan di produk 4, kita ibaratkan saja kita masukkan produk permen. Biar lebih jelas, jenisnya adalah permen biasa. Harganya misal kita set ke dalam 25.000 dan stoknya kita set ke 20. Nah, kita sudah melihat bahwa data berhasil dilakukan. Lalu kita cek dalam tabel sudah menunjukkan data dari database yang baru kita update. Kita cek juga pada database apakah sudah termasuk data produk sudah termasuk
dan sudah masuk dalam database kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.